Ya, salam. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya yakin percaya bahwa sepanjang satu minggu ini ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kita alami, ada begitu banyak kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sehingga pagi hari ini pun kita ada atas perkenanan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita membuka dari satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan memulai dari perikopnya, setelah itu kita akan mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, hal berdoa 3-2 ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya dalam pembacaan teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah minta dan ketuk. Di dalam bagian teks firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ini berbicara tentang berdoa. Di dalam bagian teks firman Tuhan ini, ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan ketika dia sudah menyudahi doanya, datanglah para murid kepada Yesus meminta supaya mereka diajarkan berdoa sama seperti Yohanes dan para muridnya. Lalu Yesus menjawab mereka, berdoalah demikian. Maka doa itu disampaikan pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengenai berdoa pasti masing-masing kita sudah mengerti apa berdoa. Ya. Dan masing-masing kita pasti memiliki pengertian tersendiri apa itu doa bagi kita sebagai orang percaya. Apa itu doa bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang umat pilihan Tuhan. Maka ada begitu banyak pengertian doa yang bisa kita pahami. Doa itu merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu merupakan kekuatan kita di dalam Tuhan menghadapi segala sesuatu. Doa itu merupakan bagaimana kita dapat menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan dikatakan doa itu merupakan napas hidup orang-orang percaya. Jadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita dan itu melekat di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu merupakan sebagai harapan kita. Doa itu merupakan sebagai permintaan kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa juga mengandung sebuah pujian kita kepada Allah.
Dan sedangkan berdoa memiliki arti pengucapan atau bagaimana kita memanjatkan setiap doa kita kepada Tuhan. Tujuannya adalah Allah, tertuju kepada Allah. Maka di bagian pengertian ini berarti doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya mengandung pujian kita kepada Tuhan, di dalamnya mengandung harapan kita kepada Tuhan, dan di dalamnya mengandung permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur itu bagaimana Daud, ya, di dalam Mazmur itu Daud datang kepada Tuhan di dalam doanya bukan karena dia merasakan kemenangan saja, tidak. Tetapi bagaimana titik terendah di dalam hidupnya pun dia masih datang kepada Tuhan, menaikkan pujian pengagungannya kepada Tuhan, dan dia memohon kepada Allah supaya Allah itu tetap ada di pihaknya di dalam segala situasi hidupnya. Dalam arti lain, doa merupakan kebaktian atau ibadah yang mencakup segala sikap roh dalam pendekatan kita dengan Allah. Menjalin komunikasi, ada persekutuan kita dengan Tuhan, ada penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita adalah manusia ciptaannya, kita membutuhkan Dia, Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu kita melihat apa sebenarnya makna doa bagi orang Kristen. Apa sebenarnya makna doa bagi orang-orang percaya? Yang pertama kita melihat, menurut Simon Chan, doa adalah tanda kehidupan iman. Ya. Doa adalah tanda kehidupan iman. Seluruh kehidupan orang Kristen dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Itu tadi pengertian. Doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Sesuatu yang melekat di dalam diri kita dan tidak terpisahkan. Dan doa itu harus tergambar di dalam diri kita masing-masing. Maka saya berpikir kalau orang yang memiliki waktu doa persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidupnya tidak sembarangan. Ya. Karena apa? Setiap hari ada Roh Kudus Tuhan yang memegang kendali dirinya. Ketika kita berdoa, kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua kita melihat, menurut John Calvin, makna doa bagi orang Kristen atau orang percaya adalah, doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah memberikan janjinya, namun Ia menghendaki agar umatnya meminta, ya, agar umatnya datang kepadanya meminta di dalam doa. Selain itu juga John Calvin menjelaskan bahwa betapa lemahnya kita manusia, umat ciptaannya Allah, di dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang kita jalani setiap waktu. Oleh sebab itu kita perlu sebagai umat manusia, umat ciptaannya, kita perlu terus-menerus memohon pertolongan Tuhan untuk terus menjadi bagian kita. Dan itu kita sampaikan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Itu kita sampaikan kepada Tuhan dalam permohonan doa kita kepada Tuhan, bahwa kita manusia ciptaannya membutuhkan Dia selalu di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita manusia yang terbatas. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Dia setiap waktu di dalam kehidupan kita. Dan itu kita sampaikan di dalam doa kita kepadanya. Karena itu sudah semestinya setiap orang percaya senantiasa berdoa. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Maka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, menunjukkan bahwa dalam segala situasi kondisi hidup yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita jalani, kita harus tetap berdoa.
Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Yesus dan tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada setiap orang percaya. Tetapi doa merupakan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Ini menurut John Calvin. Mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan orang Kristen. Hal ini bukanlah soal dosa atau bukan, tapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang berdoa sangatlah besar. Dan masing-masing kita mengimani hal itu. Dengan berdoa kita dapat melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib yang memberikan kemenangan itu bagi kita. Dengan berdoa membawa kita kepada satu pengaguman kita, ya pengakuan kita tentang Allah itu sendiri. Maka John Calvin mengatakan mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan oleh orang Kristen, orang percaya. Karena di dalam doa kita bisa melihat kuasanya sangat besar bagi kita. Oleh sebab itu yang ketiga, makna doa bagi orang Kristen atau orang percaya, Barnes mengatakan doa adalah kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang Maha Besar di tangan orang-orang kudusnya, yang digunakan untuk mencapai tujuan besar, meraih hasil-hasil yang tak biasa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar kecil yang Tuhan janjikan bagi anak manusia, bagi umat kepunyaannya Allah. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan hal kecil yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Maka doa itu penting bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Karena dengan berdoa kita bisa mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita sedang menyerahkan sepenuhnya hidup kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang terbatas di dalam segala hal. Tetapi ketika kita berdoa maka ada kekuatan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kita. Alasan lain mengapa orang Kristen harus berdoa, karena adanya kebutuhan. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Dengan berdoa menunjukkan ketidakberdayaan dan kebergantungan pada kuasa Tuhan. Ketika orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya sedang mengharapkan belas kasih dari Allah. Dengan berdoa sedang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dengan berdoa kita sedang menunjukkan bahwa kita sangat bergantung kepada kuasa Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasihan yang daripada Tuhan itu sendiri. Dengan berdoa orang percaya membangun komunikasi dengan Tuhan sehingga akan semakin mengenal Allah, semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi doa ini membawa kita kepada satu persekutuan yang baik, yang intim dan seakan membawa kita kepada pengenalan kita akan Tuhan yang kita agungkan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bagian teks firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Yesus mengajarkan para murid-muridnya berdoa, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ini ketika Yesus sedang pelayanan, ya, ada waktu di mana dia mengambil waktu untuk berdoa dan selalu ada murid-muridnya bersama-sama dengan dia dan orang yang terus berbondong-bondong mengikut dia. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada mereka. Maka dalam bagian teks firman Tuhan ini,
Ada 2 poin kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama, yaitu poin yang pertama, meminta dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah aku 3 roti. Ya. Di ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa orang yang akan mengunjungi rumah yang tersebut, dia berada dalam satu kondisi kesulitan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dihidangkan kepada tamunya. Bagi dia ini suatu masalah. Kemudian kita lihat bahwa di ayat yang ke-7 dia katakan, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, aku bersama anak-anakku sudah tidur. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia lebih gampang untuk kita pahami, dikatakan begini, ayat yang ke-6. Sebab kawanku yang sedang dalam perjalanan baru saja singgah di rumah dan aku tidak punya makanan untuk dia. Di ayat yang ke-7. Seandainya kawan yang kau datangi itu menjawab begini dari dalam rumahnya. Jangan menyusahkan aku. Pintu sudah terkunci dan aku dengan anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan apa-apa kepadamu. Tetapi di ayat yang ke-8 memberikan penjelasan begini. Kata Yesus. Lalu bagaimana? Kata Yesus. Selanjutnya, aku katakan ya, meskipun engkau kawannya, ia takkan mau bangun dan memberikan sesuatu kepadamu. Tetapi justru karena engkau tidak merasa malu untuk minta kepadanya terus menerus, maka ia akan bangun juga dan memberikan kepadamu apa yang engkau perlukan. Meminta dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita meminta, kita sedang memohon, ya, memohon supaya kita diberikan sesuatu. Dan dikatakan kita meminta di dalam iman. Iman ini berarti kita percaya, ya. Ada suatu kepastian berdasarkan kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita dan kita juga bersandar kepada Tuhan. Iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah keteguhan hati kita kepada Tuhan. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan dengan iman kita, maka di sana terletak kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meletakkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang mendengar, Dia adalah Allah yang akan mendengar setiap seruan doa kita. Maka dikatakan di ayat ke-8 itu, Dia terus-menerus meminta, ya, dengan rasa tidak malu, ya. Kadang di dalam doa kita berpikir, ya, doa itu ketika kita berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, maunya itu secepatnya Tuhan jawab. Tapi Tuhan katakan bukan kehendakmu, tapi kehendakku, kata Tuhan. Ada kita dalam doa itu, doa kita ingin cepat dijawab. Tetapi kita belajar dari bagian teks firman Tuhan ini. Ya, ketika dia ada di dalam suatu kondisi yang sulit, ada tamu datang ke rumahnya tetapi dia tidak memiliki apapun untuk dihidangkan. Dia datang kepada temannya untuk meminta bantuan. Ini digambarkan bagaimana kita datang kepada Tuhan di dalam semua permohonan kita, di dalam semua pergumulan kita, dan kita terus meminta sampai Tuhan menjawabnya bagi kita semua. Sampai Tuhan memberikan jawaban doa itu bagi kita semua. Itu digambarkan pada ayat 6, 7 dan ke-8. Kita terus menerus meminta tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek, tetapi karena ada iman itu yang ada di dalam diri kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan itu, Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang mendengar. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan kita sekarang? Ya. Apa yang menjadi doa dan harapan kita sekarang kepada Tuhan? Sekalipun hari ini kita tidak melihat apa yang akan Tuhan buat, tetaplah percaya dengan iman kita, dengan keteguhan hati kita kepada Tuhan.
maka kita akan memperoleh apa yang kita minta kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-9 katanya, mintalah. Ketika kita minta itu ditujukan kepada Allah yang adalah sumber segala sesuatu, Allah yang memegang kendali segala sesuatu. Allah yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Maka dikatakan, maka akan diberikan kepadamu. Dalam arti dia akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Maka perlu bagi kita terus berdoa. Sama halnya ya, kita sudah lama berdoa untuk gedung ini. Jadi dari saya masuk di sini itu sudah ada. Ternyata sebelum itu pun ternyata sudah didoakan. Tapi apakah kita berhenti di dalam doa kita kepada Tuhan? Kita mengimani, kita memiliki kesatuan iman kepada Tuhan bahwa Allah yang kita agungkan, Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang akan melakukan perkara yang besar bagi kita semua. Dan itu ketika Tuhan menyatakannya bagi kita akan membuat kita semakin kagum, semakin terus berserah kepada Dia. Maka perlu kita meminta dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memintanya kepada Allah yang ajaib. Dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keteguhan hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat suatu harapan, yaitu bagaimana Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Maka itulah yang dikatakan pada ayat yang ke-8. Tetapi justru karena engkau tidak merasa malu untuk meminta kepadanya terus menerus. Begitulah kita datang dalam doa kita kepada Tuhan. Kita terus memintanya kepada Tuhan. Maka Ia akan bangun dan memberikan kepadamu apa yang engkau perlukan. Demikianlah Tuhan dengan hidup kita. Kepada hidup kita. Saya selalu memiliki satu keyakinan, saya berkata begini. Bahwa ketika kita berdoa, tidak akan ada satu kata yang akan kembali dengan sia-sia. Dalam doa kita itu. Tuhan adalah Allah yang mendengar. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Tuhan adalah Allah yang akan melakukan perkaranya yang besar bagi kita masing-masing. Selama kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini yang kita renungkan adalah mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam bagian teks firman Tuhan ini di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Bahwa keadaannya saat ini dia sedang membutuhkan sesuatu. Dikatakan bahwa orang yang akan singgah ke rumahnya itu, tapi dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, untuk diberikan. Maka di dalam bagian teks firman Tuhan saya simpulkan, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru berbeda ya kebutuhan dengan keinginan. Keinginan itu adalah perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak. Itu keinginan. Jadi kalau kita melihat sesuatu ketika kita berjalan-jalan, kita lihat barang ini bagus ya. Itu keinginan kita, bukan sesuatu yang mendesak yang kita butuhkan. Tetapi kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki dan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidaknya, ada begitu banyak kita kadang lebih banyak meminta karena keinginan kita. Tetapi di dalam bagian teks firman Tuhan ini Tuhan memberikan satu pengertian bagi kita dalam semua aspek hidup kita, dalam semua hal yang kita perlukan, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Jadi saya berpikir ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam kebutuhan kita, Allah itu pun Allah yang gak mungkin diam bagi kita.
Selama itu kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan bahwa itulah sesuatu yang kita perlukan, maka Tuhan itu pun akan memberikannya menjadi bagian hidup kita. Dan di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan, di sanalah kuasa Tuhan dikerjakan bagi kita, dan kita membuat kita semakin menyadari akan kuasa dari doa itu sendiri bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi peneguhan iman bagi kita. Dia adalah Allah satu-satunya yang dapat mendengarkan setiap seruan doa kita. Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh keyakinan kita kepada Tuhan, kita terus meminta kepada Allah dalam semua kebutuhan kita, dalam semua pekerjaan pelayanan Tuhan. Maka kita meyakini akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Doa akan menghubungkan kita dengan Allah. Doa akan membuat kita semakin membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Doa membuat kita semakin sadar bahwa kita memerlukan Dia setiap waktu, setiap detik di dalam hidup kita. Tanpa doa, maka tidak ada peneguhan di dalam diri kita. Dengan doa kita dapat mendengarkan Allah berbicara bagi masing-masing kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peneguhan bagi kita semua. Mohon kesediaan Pendeta Yohanes Kote yang bersyukur untuk firman Tuhan.